Ruang tengah. Buat aku adalah dua kata yang penting banget dalam proses healing setiap orang dan sangat selaras dengan nama In the Middle Space yang aku pilih untuk komunitas dan platform yang aku bangun ini. Video ini akan sangat cocok untuk kamu yang sering merasa hidupmu seperti mengayun dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Kadang terlalu keras pada diri sendiri, tapi lalu jadi terlalu permisif. Kadang terlalu pasif, tapi lalu berubah jadi terlalu agresif. Hai teman-teman, welcome back. Aku Agus dari In the Middle Space. Dan banyak yang bertanya kenapa aku memilih nama In the Middle Space untuk platform ini. Dan lucunya di awal aku tuh nggak mikir sedalam itu ketika memilih nama ini. Hanya tiba-tiba muncul aja dan ya udah aku pilih secara cukup random. Tapi makin kesini aku makin sadar kalau ternyata nama ini sangat-sangat selaras dengan filosofi yang aku pegang dan percayai dalam perjalanan healing aku sendiri. I guess di momen itu, intuisi dan kesadaranku sudah lebih paham daripada pikiran kognitifku. Teman-teman, mungkin video ini akan terasa sedikit berbeda karena kita akan membahas konsep yang agak abstrak, tapi aku akan berusaha membahasnya dengan cara yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan setiap makhluk hidup ada yang namanya equilibrium, keseimbangan. Tubuh kita punya sistem yang terus-menerus bekerja untuk menjaga keseimbangan ini. Suhu tubuh kita, kadar gula darah kita, bahkan emosi kita. Semuanya punya mekanisme untuk mengembalikan kondisi diri ke titik tengah yang netral dan stabil. Tapi ketika trauma terjadi, equilibrium ini terganggu. Seseorang yang mengalami trauma karena pengalaman hidupnya ini jadi sulit untuk memandang semuanya sebagai netral. Di dunia ini tiba-tiba muncul perpecahan hitam dan putih yang sangat jelas. Ada yang baik, ada yang buruk. Seseorang jadi mulai kehilangan ruang tengah di dalam dirinya sendiri. Dan ini adalah mekanisme survival. Otak kita mencoba melindungi kita dengan membuat kategori yang jelas. Oh, ini aman. Oh, ini berbahaya. Dan kita jadi hidup dalam dualisme yang kaku ini. Dan buat aku, proses healing, salah satu tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan ini, mengembalikan koneksi dan juga keutuhan dari perpecahan yang muncul ini. Mengembalikan kemampuan kita untuk melihat nuansa, untuk kembali ke ruang tengah, di mana kita bisa melihat bahwa kehidupan itu nggak selalu dibedakan menjadi hitam dan putih. Aku jadi ingat dulu ketika aku baru mulai berlatih meditasi, aku ingat ada fasenya di mana aku punya pemahaman yang cukup kaku tentang aku tuh mau jadi praktisi seperti apa. Ada masanya aku merasa bahwa tujuan dari semua latihan ini adalah untuk aku menjadi sosok yang selalu tenang, pasif, sangat yin. Oke. Seperti guru-guru spiritual yang aku lihat, mereka selalu kalem, penuh acceptance, dan selalu berbicara dengan lembut all the time. Dan aku rasa di fase itu, tanpa sadar aku jadi percaya bahwa yin itu adalah yang baik. Dan yang, energi yang lebih aktif, lebih asertif, itu harus selalu dihindari. Dan dampaknya aku jadi sempat sangat avoidant setiap kali muncul emosi yang intens, atau merasa bersalah ketika aku menyuarakan sesuatu dengan tegas. Aku bahkan takut untuk marah, takut untuk menetapkan batasan yang tegas karena aku pikir itu berarti aku gagal sebagai praktisi meditasi. Tapi setelah melewati fase itu, aku menyadari bahwa yin dan yang itu sama-sama ada baiknya dan juga ada buruknya. It's all about finding the middle space. Ada saatnya kita perlu lembut, ada saatnya kita perlu tegas, ada saatnya kita perlu diam, dan ada saatnya kita perlu menyuarakan. Idealnya, yin dan yang saling melengkapi dalam diri kita. Mereka adalah dance partners yang bisa menciptakan sebuah tarian yang harmonis dan utuh. Dan kembali lagi, di poin ini aku merasa jalan untuk healing bisa ditemukan di ruang tengah. Bukan di ekstrim yin yang pasif total, dan juga bukan di ekstrim yang agresif total. Tapi di sebuah ruang tengah di mana keduanya bisa coexist. Dan kita punya wisdom untuk menjalani hidup dengan dinamika naik turunnya kedua unsur ini.
Dan dalam perjalanan healing, biasanya ada fase transisi yang membingungkan, di mana di titik ini kita bukan diri kita yang sebelumnya, tapi juga belum sepenuhnya menjadi diri kita yang baru. Dan aku sempat baca ada istilahnya nih, the messy middle, ruang tengah yang berantakan. Analoginya, seperti ketika ulat berubah menjadi kepompong, ada fase di mana seluruh bagian dari ulat itu meleleh jadi bentuk cairan. Dan di titik ini, dia bukan lagi seekor ulat, tapi juga belum jadi kupu-kupu. Dan aku ngajak kita menyadari bahwa fase ini bisa jadi bagian paling gak enak dalam perjalanan kita. Mungkin di fase ini kita merasa lost, bingung, atau bahkan rasanya seperti stuck. Mau maju gak bisa, tapi mau mundur lagi juga gak bisa. Aku berharap kita bisa menghadapi fase ini dengan acceptance yang lembut, bahwa ini adalah tanda bahwa transformasi sebenarnya sedang terjadi. Seperti proses kepompong yang nggak bisa diburu-buru untuk membuka lebih cepat. Kalau dipaksa, kupu-kupunya mungkin nggak akan survive. Ada sebuah quote kuno yang mengatakan, "The struggle between for and against is the mind's worst disease." Dan aku selaras banget dengan kalimat ini. Ketika kita bisa stop melawan proses ini, ketika kita bisa hadir di dalam ruang messy middle ini tanpa resistance, disitulah healing bisa terjadi. Dan aku juga mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan middle space, bahwa kehidupan itu juga penuh dengan paradoks. Dua hal yang seolah saling bertentangan, tapi sebenarnya mereka bisa hadir bersama. Dan salah satu tanda perkembangan spiritual buat aku adalah ketika seseorang bisa merasa damai dengan keberadaan paradoks ini. Oke, aku ambil sebuah contoh. Anggap ada seseorang yang hidup dengan penyakit kronis. Dia butuh bertahun-tahun untuk menerima bahwa dirinya memang sakit. Tapi dia juga sadar bahwa kalau dia terus-terusan melabel dirinya sebagai orang sakit, itu juga nggak baik bagi kesehatannya. Dan di sini ada paradoks nih. Dan kalau orang itu terus-terusan bergulat dalam dua ekstrim ini, merasa dia harus memilih salah satu, hasilnya malah akan muncul semakin banyak beban di dalam dirinya. Dan di dalam paradoks ini, solusinya juga dalam bentuk paradoks. Mungkin yang bisa dilakukan orang ini adalah untuk mencoba accept dan juga reject penyakit ini sekaligus. Dan kedua hal ini walau bertentangan bisa dilakukan bersamaan loh. Jadi orang ini bisa menyadari bahwa yes, dia memang sedang punya penyakit, tapi dia bukanlah orang sakit. Dia saat ini lemah, tapi dia juga kuat karena sedang melewati ini. Dan begitu orang ini bisa embrace paradoks ini, beban yang sangat berat sudah mulai terlepaskan. Dan ketika seseorang punya kapasitas untuk menerima kenyataan bahwa dua hal yang bertentangan bisa coexist together, tanpa ada yang lebih baik atau buruk, they simply exist. F. Scott Fitzgerald, seorang penulis, pernah bilang bahwa tes dari kecerdasan seseorang adalah kemampuannya untuk memegang dua ide yang bertentangan di pikiran di waktu yang bersamaan dan tetap bisa berfungsi. Jadi kembali lagi, apa arti nama In the Middle Space buat aku saat ini? Aku rasa sebuah ruang tengah di mana kita bisa menyadari dan berdamai dengan paradoks dalam hidup. Tempat di mana kita nggak lagi kaku dan stuck di ekstrim manapun. Ruang di mana kita mengakui bahwa keseimbangan bukanlah sesuatu yang statis tidak bergerak, namun keseimbangan itu mengalir dalam dinamika yang indah. Dan nanti ketika video ini berakhir, aku ajak kamu untuk duduk hening sebentar dan refleksi. Di area mana dalam hidupmu kamu masih stuck dalam pandangan hitam dan putih? Padahal mungkin ada seluruh spektrum warna di antara hitam dan putih ini. Teman-teman, kita ingatkan diri selalu bahwa healing bukan tentang sampai di satu titik final dan stay di sana selamanya. Healing adalah tentang mengembangkan kemampuan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan terhubung dengan wisdom diri sendiri. Dan seringkali wisdom itu ditemukan di ruang-ruang tengah dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini resonate with you, jangan lupa like dan subscribe.
ke YouTube channel ini. Dan kalau kamu punya pengalaman tentang menemukan balance atau embracing paradox dalam perjalanan healingmu, please share di komen ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Please take care of yourself. Dan ingat, dimanapun kamu berada dalam perjalananmu sekarang, you're exactly where you need to be. Walaupun rasanya berantakan, please know bahwa kamu sedang berada di ruang tengah dalam perjalanan ini. Thank you teman-teman. Bye-bye.